Kemudian juga sudah ada dokter manusia, sudah ada dokter hewan. Mengapa tidak ada dokter tanaman? Padahal tanaman juga adalah makhluk hidup. Baik Pak, selamat berjumpa kembali di channel Dokter Tanaman di Cahyono. Hari ini kita ngobrol santai, berkenalan lebih dalam dengan salah satu dokter tanaman yang mumpuni di Indonesia, yaitu Profesor Dr. Lukas Susanto, seorang guru besar dari Universitas Jenderal Sudirman yang sudah malang melintang ya karya dan sumbangsihnya dalam bidang perlindungan tanaman di Indonesia. Kita sapa Profesor Lukas. Apa kabar, Prof. Lukas? Kabar baik, semangat sehat. Alhamdulillah. Nah, nanti akan kami tanyakan ya Pak beberapa pertanyaan untuk bisa disimak teman-teman viewer atau subscriber channel Dokter Tanaman ini. Baik, kita mulai dengan ini seperti ujian ya Pak. Iya, nggak apa-apa Pak. Nanti kualat ini uji profesor. Jadi ini bukan menguji, tapi ini ingin mendapatkan pengalaman Bapak ya. Terutama ini Pak, Bapak bisa ceritakan perjalanan pendidikan Bapak hingga mendapat gelar doktor ya di Belanda kalau nggak salah ya. Silakan Pak, sharing ke teman-teman. Mulai dari mana? SLTA atau dari ya, S1? Boleh. Dari TK juga boleh Pak. Saya SLTA di SMA Negeri 1 Purwokerto, lulus tahun 79, kemudian masuk di Fakultas Pertanian Universitas Jenderal Sudirman, itu selesai tahun 85, kemudian 85 begitu selesai langsung diminta untuk mengabdi di alma mater. 86 berangkat S2 di Gajah Mada, ngambil fitopatologi di bawah bimbingan Profesor Dr. Insinyur Nur Samsi Pusposenjoyo dan almarhum Tranggono, karena penelitian saya ke arah pasca panen. Penyakit pasca panen jadi separuh di TP, separuh di pertanian. Selesai 89. Kemudian ada beasiswa dari Asian Development Bank, itu loan, pinjaman lunak untuk pengembangan 11 perguruan tinggi waktu itu. Nah, dengan awalnya memang saya inginnya untuk menekuni penyakit benih di Denmark. Kemudian sambil menunggu kami mempersiapkan bahasa Inggris di Bandung di TP Language Center, dan saya mencoba juga ke Perancis, tetapi harus belajar bahasa Perancis 1 tahun, sehingga saya tidak berminat. Langsung ada tawaran ke Belanda, ke Wageningen itu. Nah, kami ambil, akhirnya bisa masuk dan selesai tahun 2000, dari 95 sampai 2004, setengah tahun dulu di sana. Itu program lama yang katanya paling termasuk cepat, 4,5 tahun. Gitu Pak. Iya, aduh luar biasa. Saya pengen ke Wageningen nggak keturutan Pak. Perguruan tinggi yang luar biasa. Untung anak saya yang ikut ke sana. Dan kebetulan beasiswa kita sama ya. Saya juga dari Asian Development Bank. Cuma saya di Iya. Baik, Jepang, ini aspek yang ingin saya tanyakan ini Pak. Bapak kan juga sangat aktif di organisasi ya, khususnya organisasi profesi. Bisa Bapak ceritakan? Saya ikut terjun pertama ketika menjadi dosen tahun 85 di Cibubur, saya masih ingat. Ya, Kongres PFI, saya dapat ke berapa itu di Cibubur. Terus setiap ada kongres saya ikut, kecuali ketika studi di Belanda. Jadi waktu masih di S2, saya juga ikut dulu itu ke Bali, ke UPN Surabaya. Kemudian
setelah itu absen sampai setelah selesai studi, kemudian ikut lagi di Bogor kalau tidak salah tahun 2001 gitu, sampai sekarang. Iya. Itu masih Bapak aktif sekali, saya ingat. Kalau yang di karena saya internasional mungkin ada juga pengalaman Bapak. Kalau internasional workshop Pak, paling workshop fusarium di Penang, Malaysia itu. Kemudian juga ada short course tentang deteksi fusarium di Australia, di DPI, di Queensland. Kemudian ada short course juga di seminar internasional untuk mahasiswa S3 khususnya. Ya, tadi ada sedikit gangguan, koneksi internetnya nggak stabil, tapi sekarang udah oke Pak ya. Ya. Baik. Salah satu yang salut ke Bapak ini kan banyak menulis buku ini. Ya mungkin ada berapa buku ya, banyak sekali ya, Bapak bisa sebutkan beberapa untuk inspirasi buat teman-teman yang lain. Silakan Pak. Baik Pak, saya termotivasi menulis buku dari almarhum Profesor Haryono Semangun. Beliau yang menjadi inspirasi saya dan memotivasi saya. Saya ingin seperti beliau menulis buku, beliau juga aktif di kongres atau di seminar, itu yang ingin saya ikuti. Dan buku pertama yang saya tulis itu Kamus Istilah Fitopatologi tahun 95 yang diterbitkan di Canisius. Nah setelah itu kami berangkat ke Belanda. Setelah pulang dari Belanda tahun 2004 kalau tidak salah, saya menulis buku tentang penyakit pasca panen, sebuah pengantar juga di Canisius. Kemudian berlanjut ke buku berikutnya tentang pengantar pengendalian hayati penyakit tanaman oleh Raja Grafindo Persada Jakarta tahun 2008 kalau tidak salah. Kemudian setelah itu muncul beberapa buku seperti Kompendium Penyakit Kacang Tanah, ada 2 buku. Kemudian Kompendium Penyakit Kedelai oleh penerbit Bandung. Lalu yang terakhir Kompendium Penyakit Kakao dan Kompendium Penyakit Cabai. Kalau tidak salah ada 9 buku. Ada 9 buku dan ini masih ada 2 buku yang tertahan karena COVID, ada di penerbit. Yaitu Kompendium Penyakit Kopi dan Penyakit Pasca Panen revisi. Ya, luar biasa. Terima kasih nih Bapak sebagai dokter tanaman telah banyak menularkan ilmunya melalui buku-buku. Juga di kampus tentu banyak mahasiswa yang telah menyerap ilmu Bapak. Dan tentu tidak hanya di kampus Pak ya, sebagai dokter tanaman kan banyak juga kegiatan di luar kampus nih. Bapak bisa ceritakan nih sebagai dokter tanaman di luar kampus, khususnya di pertanian tentu. Iya Pak, tentu. Baik. Mengingat akan panggilan ya, terhadap pemecahan permasalahan OPT di lapangan berdasarkan ilmu yang saya punya dan juga satu motivasi bahwa saya ingin menjadi bisa berbagi kepada orang lain dengan tidak hanya buku tapi juga ilmu yang bisa diaplikasikan. Maka untuk mempersiapkan itu di kampus saya mengolah atau meneliti tentang bagaimana memecahkan masalah di lapangan secara ramah lingkungan itu melalui pengendalian hayati. Karena S3 saya itu ke arah pengendalian hayati, yaitu ke arah ecological and biological control of Verticillium dahliae waktu itu. Dan penelitian itu akhirnya sampai mengerucut menghasilkan produk yang pertama adalah BioP60, kemudian yang kedua BioT10, dan ketiga BioB10. Yang BioP60 berbasis metabolit sekunder bakteri Pseudomonas fluorescens P60. BioT10 itu juga Trichoderma hertzianum T10 dan BioB10 Beveria bassiana B10. Teknologi ini kemudian kami bagikan ke
petani atau pengguna. Yeah. Yang pertama itu kalau petani tanaman pangan, hortikultura ada di sekitar kampus. Tapi ketika keluar itu ke perkebunan dulu, tanaman perkebunan, karena di tanaman perkebunan banyak OPT yang tidak bisa diatasi dengan cara-cara yang biasa dengan kimia atau dengan yang lain, mengingat tanamannya tinggi, dalam, kemudian tahunan, dan agak luas untuk dilakukan, bahkan kan prinsip PHT misalnya menggunakan pemangkasan juga sangat sukar. Sehingga ini yang kami bagikan. Tahun 2008 diundang ke Balai Besar Perbenihan dan Proteksi Tanaman Perkebunan Ambon. Nah, sejak saat itu kemudian dipakai terus 2009 sampai akhirnya terakhir 2017 sudah sampai ke Balai Besar Medan. Jadi di Indonesia ada 3 balai besar: Balai Besar Ambon, Balai Besar Medan, dan Balai Besar Surabaya di Jombang, dan Balai Proteksi Tanaman Perkebunan di Pontianak. Luar Jadi biasa. ada 4 balai Banyak ini yang dipunyai, gitu Pak. Baik, luar biasa nih Pak. Jadi memang nampaknya memang sangat diperlukan ya dokter tanaman ini. Mungkin Bapak bisa ini ya apa namanya kembali menekankan ya pentingnya profesi dokter tanaman ini. Mungkin ada tambahan kenapa profesi ini penting, sangat diperlukan oleh pertanian kita. Sebetulnya ide untuk dokter tanaman sudah saya sampaikan di Perhimpunan Fitopatologi saat melakukan kongres dan seminar di Bogor. Mungkin kalau tidak salah itu tahun 2000 sekian itu. Kemudian kami ulangi lagi ketika ada di Kendari, kami ulangi lagi kemarin ketika ada di Banjarmasin. Itu, tetapi nampaknya gaung ini tidak bersambut atau kurang bersambut. Saya melihat bahwa permasalahan OPT itu akan selalu ada. Bahkan dalam masa pandemi sekarang ini OPT tidak bisa diam di rumah, itu akan bergerak. Nah, kemudian juga sudah ada dokter manusia, sudah ada dokter hewan. Mengapa tidak ada dokter tanaman? Padahal tanaman juga adalah makhluk hidup. Iya, betul. Gitu. Dan penanganan masalah hama penyakit di tanaman akan berbeda dengan manusia dan hewan. Pasiennya manusia dan hewan bisa berjalan, tapi tanaman tidak. Jadi dokternya yang harus berjalan. Kemudian untuk mengenali penyebabnya kita tidak bisa bertanya. Tapi kalau dengan dokter tanaman, dokter hewan, dokter manusia bisa saja melihat perubahan itu. Jadi ini sangat khusus dokter tanaman, dibutuhkan ilmu-ilmu tambahan yang dapat peka terhadap perubahan tanaman. Jadi tidak hanya permasalahan hama penyakit, tapi juga permasalahan pupuk, permasalahan faktor fisik tanah, permasalahan iklim. Ini juga harus dikuasai oleh seorang dokter tanaman. Itu Pak. Betul, luar biasa. Memang banyak Pak yang harus dipelajari dokter tanaman ini ya. Dan Bapak juga aktif di pengendalian hayati khususnya untuk pemanfaatan senyawa metabolit ya Pak ya. Nah, selain mikrobanya itu sendiri. Ini khusus ini kan Bapak sangat concern ya, bahkan waktu kita ada webinar di kehutanan itu Bapak sempat menanyakan. Saya jawab waktu Bapak lebih ahlinya, jadi sekarang kesempatan Bapak untuk menjelaskan. Silakan Pak. Ya Pak, memang permasalahan pengendalian OPT ini selalu terkendala. Kita sering atau peneliti di perguruan tinggi di mana-mana sering menggunakan agensi hayati atau pengendali hayati berbasis spora, dan umumnya mereka bisa mengatasi permasalahan di setempat. Tapi ketika dibawa keluar ada masalah karena tidak mampu menimbulkan efektivitas seperti yang semula di lokasi setempat. Kemudian masalah ini juga muncul ketika menghadapi permasalahan penyakit pembuluh atau OPT pembuluh, misalnya penggerek, kemudian ulat kantong, lalu penggerek batang, penggerek ranting, penyakit buah,
yang ada di pucuk, kemudian mati meranggas pada mangga, pada yang lain, kemudian penyakit layu. OPT ini tidak bisa dikendalikan dengan cara pengendalian hayati biasa. Itu yang berbasis spora, karena spora tidak bisa masuk. Saya sudah meneliti Pseudomonas, itu tidak bisa masuk ke dalam jaringan tanaman. Padahal Pseudomonas bakteri yang paling kecil, sedangkan jamur itu lebih besar dari sporanya, lebih besar daripada bakteri. Itu tidak bisa masuk. Makanya kami mencoba untuk bagaimana caranya supaya bisa masuk. Penelitian tentang metabolit sekunder di luar negeri sudah berkembang lama. Kami mengikuti itu, misalnya Trichoderma menghasilkan enzim beta-1,3-glukanase. Itu enzimnya diambil untuk mengendalikan beberapa OPT, itu bisa. Itu Pak. Nah, dengan cara itu kami mencoba untuk bagaimana caranya metabolit sekunder ini bisa keluar dari spora. Ini yang kami usahakan. Sehingga akhirnya bisa ketemu. Kemudian kami menggunakan media-media yang tidak mahal, bukan media laboratorium. Biasanya menggunakan PDB atau Kingsby cair gitu kan. Tapi kami menggunakan penggantinya yang lebih murah. Dan memang sangat tergantung dari alat nanti. Sehingga ini bisa dikembangkan. Dan itu bisa kami bagikan teknologi cara membuatnya dan sebagainya. Itu Pak. Nanti kerjasama Pak ya kita. Kalau Bapak ada waktu nanti datang ke tempat kami, kalau nggak sempat mungkin mahasiswa Bapak bisa meneliti di tempat kami Pak, untuk di hutan tanaman industri, baik di nursery maupun di plantationnya gitu Pak ya. Kan banyak nih mahasiswa. Jadi ini generasi penerus kita ini kan kita udah senja ini Pak ya. Sementara banyak di muda yang nanjak menuju puncak. Ini ada pesan-pesan Bapak nggak untuk generasi penerus kita ini? Silakan Pak. Saya sangat mendukung untuk pengembangan generasi penerus. Jadi terus kembangkan inovasi dan kreativitas. Itu yang penting. Kemudian jangan lupa tempa diri dengan kejujuran dan disiplin kerja. Ketekunan itu penting, meskipun tidak pandai. Saya juga bukan orang pandai, tapi kata orang saya itu tekun. Jadi ketekunan itu nanti yang akan membawa kemajuan untuk mencapai tujuan yang akan dicita-citakan. Itu Pak. Luar biasa. Mungkin banyak sebenarnya pesan lain yang ingin Bapak sampaikan, tapi kita akan ada waktu lain lagi Pak ya. Dan sampaikan terima kasih, sangat luar biasa yang Bapak sampaikan. Mudah-mudahan bisa menjadi inspirasi buat generasi penerus dan juga buat subscriber Dokter Tanaman. Kita bisa mendengarkan apa pemikiran dari salah satu dokter tanaman yang unggul yang mumpuni di Indonesia. Terima kasih banyak Pak atas sharing pengetahuannya, juga pemikirannya. Mudah-mudahan ini bisa meningkatkan peran dokter tanaman di Indonesia dan makin mendapat juga penghargaan dari masyarakat maupun pemerintah. Terima kasih Bapak. Selamat pagi. Kita selalu semangat ya, dan selalu gembira. Hati yang gembira menjadi obat yang manjur katanya Pak ya. Tetap semangat, karena patah semangat merapuhkan tulang katanya. Dan jangan lupa kita kan Pak ya, tagar kita tanaman sehat Indonesia kuat. Sekali lagi Bapak, tanaman sehat Indonesia. Terima kasih. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Pak.